Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maulinda Rahmasari dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam sejarah politik dunia, yaitu Gerakan Non-Blok Indonesia di Panggung Dunia. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah Sejarah Politik dan Hubungan Internasional. Harapannya, melalui penjelasan ini, kita bisa memahami secara lebih dalam bagaimana peran besar Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dunia berada di bawah bayang-bayang ketegangan besar. Dua kekuatan utama muncul sebagai pemenang, yaitu negara Amerika Serikat yang memimpin blok barat dengan ideologi kapitalisme dan liberalisme. Sementara Uni Soviet memimpin blok timur dengan ideologi komunisme. Persaingan antara kedua blok itu melahirkan masa yang dikenal dengan Perang Dingin. Masa yang dimana negara-negara kecil ini sering kali ditekan untuk memihak salah satu kekuatan besar. Dunia seolah terbelah dua dan perdamaian menjadi sesuatu yang rapuh. Namun, di tengah situasi inilah muncul gagasan baru, gagasan untuk berdiri netral, tidak memihak, dan fokus pada perdamaian. Gagasan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya gerakan non-blok. Gerakan non-blok lahir dari semangat negara-negara yang baru merdeka untuk menentukan jalannya sendiri tanpa tunduk pada kekuatan besar dunia. Negara-negara ini menolak segala bentuk kolonialisme dan imperialisme yang masih bercokol di berbagai belahan dunia. Salah satu peristiwa penting yang menjadi dasar munculnya gerakan ini adalah Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Dalam konferensi tersebut, para pemimpin dunia, tiga termasuk Presiden Soekarno dari Indonesia, menyerukan solidaritas, kerjasama, dan kemandirian bangsa-bangsa yang baru merdeka. Semangat yang lahir di Bandung inilah yang menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya gerakan non-blok beberapa tahun kemudian. 6 tahun setelah Konferensi Bandung pada tahun 1961, para pemimpin dari berbagai negara ini berkumpul di Beograd, Yugoslavia untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi non-blok yang pertama. Adapun tokoh-tokoh penting yang hadir dan menjadi pendiri utama gerakan ini dikenal sebagai The Big Five, yaitu yang pertama ada Presiden Soekarno dari Indonesia, yang kedua ada Presiden Josip Broz Tito dari Yugoslavia, yang ketiga ada Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, yang keempat ada Presiden Gamal Abdel Nasser dari Mesir, dan yang terakhir ada Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Tujuan utama gerakan non-blok adalah menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara berkembang serta memperjuangkan perdamaian dunia tanpa ikut dalam persaingan antara blok barat dan blok timur. Kemudian dari sinilah gerakan non-blok menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi politik global dan ketimpangan kekuasaan dunia.
Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam lahir dan berkembangnya gerakan non-blok. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia sudah menunjukkan sikap tegas dalam menjalankan politik luar negeri yang disebut dengan prinsip bebas dan aktif. Yang artinya, Indonesia itu bebas menentukan sikap politiknya sendiri tanpa tekanan pihak manapun dan aktif berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Melalui kepemimpinan Soekarno, Indonesia menyuarakan semangat anti-kolonialisme, mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika, serta mendorong kerjasama antar negara tanpa diskriminasi. Indonesia juga menjadi jembatan antara negara-negara Asia dan Afrika dalam membangun solidaritas global. Hingga kini, nilai-nilai non-blok masih tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan dialog, netralitas, dan kerjasama internasional. Kini, gerakan non-blok telah berkembang menjadi salah satu organisasi internasional terbesar di dunia dengan lebih dari 120 negara anggota. Walaupun tantangan zaman telah berubah dari ancaman perang ideologi menjadi tantangan globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan krisis kemanusiaan, semangat non-blok tetap relevan. Gerakan ini terus memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kedaulatan bangsa-bangsa di dunia. Indonesia pun masih berperan aktif di dalamnya, baik dalam forum internasional, diplomasi, perdamaian, maupun kerjasama. Nilai-nilai non-blok bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi pedoman moral bagi arah politik luar negeri Indonesia di masa kini. Dari Bandung ke Beograd, dari masa lalu hingga masa kini, Indonesia terus telah membuktikan bahwa suara negara berkembang pun mampu bergema di panggung dunia. Melalui gerakan non-blok, Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan sejati itu tidak terletak pada senjata atau kekuasaan, tetapi pada keberanian untuk berdiri di atas prinsip keadilan dan perdamaian. Semoga semangat non-blok ini terus hidup dan menjadi inspirasi dalam setiap langkah diplomasi Indonesia demi terwujudnya dunia yang lebih damai, adil, dan kesejahtera bagi semua bangsa. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.